unsur-unsur Islam pelan-pelan. Yang tadinya adalah raja, hamba, kawulo, gusti, mulai kemudian masuk istilah cita-cita Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akhirnya raja hamba dilebur dalam konsepnya Rasul, namanya ra'iyah, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat kok. Arkeologi pengetahuannya harus dicari, wong bahannya ada, kita disebut rakyat. Rakyat itu bahasa Rasulullah. Kalau bahasa Rasulullah, pasti yang mengatakan, yang menyebarkan ini bukan sembarangan. Kemudian ro'iyah kalau ngumpul disebut musyarakah, diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kemudian ketika kumpul melakukan pembicaraan disebut musyawarah, itu kan bahasa Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Kenapa bahasa-bahasa Al-Quran menjadi bahasa kita dalam bernegara, dalam berbangsa? Kemudian teritori kita dari Sabang sampai Merauke disebut wilayah. Wilayah itu daerahnya para wali. Tapi seiring berjalannya waktu, Gus, santri itu mohon maaf jarang yang suka mendalami sejarah, Gus. Paling ya pasti fikih, ilmu alat, sorok, nahu, tafsir, Al-Quran, dan yang mohon maaf seperti jenengan itu kayaknya jarang sekali yang perhatian terhadap sejarah. Bagaimana? Ya, sesungguhnya itu kan disiplin kan. Jadi sejarah itu menjadi ilmu tersendiri ketika terdisiplin kan. Tapi sesungguhnya ketika kita belajar Al-Quran kan itu juga sejarah kan. Jadi ketika sejarah itu dalam ilmu pengetahuan modern positifistik ini ya, itu menjadi ilmu tersendiri, seolah-olah ilmu sejarah itu terpisah dari cara belajarnya santri. Enggak juga. Ketika santri belajar asbabun nuzul itu belajar sejarah. Ketika belajar tafsir, ya belajar sejarah. Ketika mempelajari Al-Quran, ya mempelajari sejarah. Cuman tingkat pendalamannya, gitu loh, tingkat pendalamannya. Nah, proses pendalaman itu kan butuh beberapa disiplin ilmu. Disiplin ilmu butuh. Nah, ketika masih di pesantren, disiplin ilmunya ya masih sebatas apa yang ada disediakan oleh kiainya gitu kan, buku-buku ya. Kalau kiainya kalau kiainya ini sudah masih dengan menggunakan standar lama, ya paling usfuriyah masih ada kan, usfuriyah, terus kitab-kitab yang lain. Nah, kalau misalnya kiai-kiai yang sudah kayak Gus Reza itu sebenarnya sudah sangat maju. Itu sangat maju, dan tinggal minta aja nanti kalau pulang tolong disediakan buku-buku yang mampu merangkai pengetahuan itu menjadi ad hoc namanya. Menjadi ad hoc itu artinya menjadi mendalam. Rata-rata di pesantren itu kan ilmu sudah menjadi hasil gitu ya. Tapi proses istimbatnya, sejarahnya, bagaimana sejarahnya Imam Ghazali, benar kan enggak ini. Nah, kenapa? Karena sekarang banyak sekali cara pembelajaran itu ahistoris. Ya, kehilangan sejarah, sehingga kemudian produk pengetahuan itu dipahami sebagai sebuah produk jadi dan mandiri. Dia lupa bahwa dulu sesungguhnya terkait dengan ada sejarahnya, ada asbab-asbabnya. Iya, hadis saja ada sebabul wurudnya, Quran ada sebabun nuzul, itu sejarah semua. Dan Al-Quran sebenarnya juga berangkat dari sebuah sistem yang sangat historis. Bagaimana ketika menyebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka, menyebut titik awal di muka bumi, jadi awal rumah di muka bumi. Terus kemudian bagaimana ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram, yang kemudian jadi proses ibadah haji ini kan. Itu, nah sekarang banyak sekali orang lupa itu, melupakan itu, sehingga kemudian tonggak-tonggak terkait dengan sejarah itu yang menjadi produk hukum ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyambung. Itu loh, makanya saya juga dulu punya konsentrasi yang cukup
cukup serius untuk mendalami problem-problem sejarah. Nah, di ceramah-ceramah yang jenengan ini rata-rata pasti ada sejarahnya. Ya. Misal ketika berkunjung ke Sragen, katakanlah paham betul Pajang itu bagaimana, kunjung ke Demak bagaimana berdirinya Sultan Ampel, Ya. begitu juga di Wonosobo sampai ada filosofisnya yang Nabi Sulaiman. Nah, itu jenengan bisa mempelajari itu dulu bagaimana, Mas? Nah, Perhatian sejarah itu alasannya apa? jadi gini, ada satu hal yang juga perlu saya sampaikan karena beberapa hal saya dikonfirmasi terkait dengan Nabi Sulaiman di Sleman, Ratu Borobudur. Itu sungguh dari awal saya katakan itu tidak seperti itu. Itu saya mengkanter pemikirannya Fahmi Basa waktu itu. Ketika menyebut Nabi Sulaiman dari Sleman, itu udah sekitar 5 tahun yang lalu itu saya sampaikan. Ratu Saba dari Wonosobo itu ahistoris. Gitu loh, karena Nabi Sulaiman itu tegas di dalam Al-Qur'an disebut dari kawasan yang bernama Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu ya Baitul Maqdis sana itu. Ya, makanya kalau ada orang mengkaitkan Nabi Sulaiman dengan Sleman, Ratu Saba dengan Wonosobo, itu sebenarnya adalah upaya untuk memasukkan sejarahnya orang-orang sana agar kita kabur sejarah. Nanti pada satu saat ketika anak cucunya orang sana datang ke sini tinggal nagih itu nana nenek moyangku kan gitu loh. Jadi memang karena menghasilkan perilaku-perilaku yang berbeda, misalnya di Jawa Tengah dengan Jawa Timur bagian tapal kuda ini kan corak-coraknya kan beda. Nah, corak-coraknya beda itu pasti terkait dengan dulunya seperti apa kan gitu. Nah, kalau keislaman itu kan semuanya terkait dengan satu kerangka besar. Makanya harus belajar. Karena distorsi memahami keislaman di Indonesia itu cukup kuat. Di samping mungkin penelitinya nggak paham gitu, atau mungkin referensinya yang juga kurang. Satu contoh misalnya, Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar. Ini kan sudah menjadi sejarah yang mengakar. Nah, kalau Islam disebarkan oleh saudagar, dari cerita kedatangan Siti Fatimah binti Maimun di Leran dan sejarah pengislaman di Demak itu ada jarak antara 700 sampai tahun 1400. Itu berarti sekitar berapa itu? Lebih lah, 7 ke 10 aja sudah 3 ke 4 7 abad kan, selisihnya 7 abad. Akan tetapi ada paradoknya. Ketika menyebut Islam disebarkan oleh saudagar, kemudian di Indonesia disebut bahwa sebelum Islam datang itu agama Hindu. Ini nggak nyambung. Kenapa? Karena agama Hindu itu menyebut saudagar itu kastanya Sudra. Sudra itu tidak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Makanya kalau sejarah kita menyebut bahwa sebelum Islam itu adalah Hindu dan Islam disebarkan oleh saudagar, itu aneh. Kenapa aneh? Karena orang Hindu tidak mau kalau Islam disebarkan oleh saudagar, karena oleh kaum saudagar itu kaum Sudra, gitu loh. Kaum saudagar itu kaum Sudra. Loh, makanya kemudian Brahmana sebagai kelompok yang memegang kendali agama ini nggak bisa dilawan kalau oleh Sudra. Makanya kemudian Islam itu datang diimbangi ini Sudra Brahmana ini. Nah, konsep di dalam Islam yang bisa mengimbangi Brahmana itu wali. Brahmana itu sudah tidak punya ketakutan, tidak punya kekhawatiran. Wali itu sama statusnya di situ. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah tidak ngurusin dunia. Loh, itulah makanya kemudian Islam oleh santri kan selalu dikatakan sebagai disebarkan oleh wali songo, oleh para wali. Nah, konsep wali ini kan ditolak oleh ilmu pengetahuan modern yang lebih menyebut bahwa Islam disebarkan oleh saudagar. Cuman sekian lama santri ini nggak punya perlawanan terhadap pemikiran ini. Akhirnya kita gali. Memang nggak bisa, sejarah kita diajarkan kok.
Islam Lirboyo, Islam NU, Islam di sini nih semuanya dari wali. Kita ini megang sanatnya, dan sanat wali kita itu nggak ada yang saudagar, gitulah, nggak ada. Makanya kalau dipaksakan Islam disebarkan oleh saudagar, mengkotek ini, mengkotek, gitulah, nggak bisa. Kita kan punya sejarahnya, Mbah. Jadi Lirboyo ini menjadi pondok. Didirikan oleh Mbah Manap atau Abdul Karim, belajarnya kepada Mbah Hashim kepada Mbah Asy'ari, Mbah Khalil, Mbah Soleh. Ini nggak ada yang pedagang, ini ulama semua. Mbah Asy'ari kepada Mbah Khairon, ulama. Iya Mbah Manap. Iya, Mbah Manap kepada Mbah Abdul Wahid di Solo Tigo, Mbah Abdul Wahid pada Mbah Abdul Halim, Mbah Abdul Halim pada Mbah Sufyan, pada Mbah Jabar di Nglirip. Ini belajarnya dari sanatnya ke nggak ada yang pedagang. Nah, Mbah Jabar kepada Mbah Abdul Rahman di Lasem gitu. Nah, ini kepada Mbah Benowo. Mbah Benowo sudah bukan raja, bukan pedagang. Mbah Benowo kepada Sunan Geseng bukan pedagang, wali. Sunan Geseng kepada Sunan Kalijaga, wali. Mbah Sunan Kalijaga kepada Sunan Bonang, wali. Sunan Bonang kepada Sunan Ampel, wali. Mbah Ngampel kepada Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, wali, bukan pedagang. Nah, di era ini nggak ada yang pedagang. Loh, kok tiba-tiba kemudian Islam kita disebut dari saudagar? Ini kan aneh loh. Sejarah kami tidak ada disebarkan oleh saudagar. Dan akhirnya terbukti nggak bisa Islam disebarkan saudagar. Karena saudagar itu sudra. Pedagang itu sekaya apapun adalah sudra. Nah, yang punya derajat setingkat Brahmana itu wali. Makanya kemudian penyebar Islam oleh santri itu wali. Nah, ini yang benar, gitu loh. Ini yang benar, makamnya ada, sejarahnya ada, komplit, gitu loh. Ini komplit. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan itu penting. Jadi mengkaji sejarah ini penting. Kalau enggak kita ini belok ke arah hal-hal yang lain. Nggak ada. Nah, kemudian wali ini menghadapi sebuah peradaban besar. Peradaban besar itu dibangun oleh Majapahit, oleh Singasari. Akhirnya terjadi negosiasi budaya, gitu. Jadi negosiasi budaya ini kecerdasan para wali. Jadi kecerdasan para wali, kenapa kemudian tidak menyebut sebagai syekh tapi menyebut sebagai kiai? Kenapa kemudian seorang tilmidun muridun disebut santri? Ini bukan karena kebodohan, tapi ini adalah kecerdasan budaya, kecerdasan pengetahuan agama, kecerdasan budaya. Itu yang memahami betul secara teks. Ketika Islam bergeser dari Arab dalam konsep pertama waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar. Ini sahabat ini. Asyidal alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini kan era awal sana dulu. Nah, setelah itu Islam bergerak keluar. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil kazara'in, seperti tanaman. Nah, cara nanam ini nggak boleh tidak sesuai dengan lahan yang ditanam. Mau menanam itu pasti di lahan kok. Nah, lahannya ini lahannya orang Hindu, lahannya Majapahit. Makanya negosiasi budaya. Jadi kenapa disebut kayak ini, bukan karena datang dengan tiba-tiba, ini karena kecerdasan. Itulah yang namanya pemahaman terhadap sejarah kita. Jadi kehadiran NU, kehadiran santri yang bentuknya demikian, ini bentuk negosiasi budaya. Dan hasilnya penuh dengan kecerdasan. Kenapa kemudian sampai NU kemudian sampai mendukung Indonesia, sampai apa? Nah, ini kan akar historisnya sangat kuat, kan gitu. Ketika kemudian para wali ini datang bernegosiasi, kan gitu, bernegosiasi, santri tilmidun jadi santri, syaikhun ustadun jadi kiai, terus kemudian keberadaan struktur kekuasaan mulai dimasuki unsur-unsur Islam pelan-pelan. Yang tadinya adalah raja, hamba, kawulo, gusti,
mulai kemudian masuk istilah cita-cita Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Akhirnya Raja Hamba dilebur dalam konsepnya Rasul, namanya ra'iyah, diserap ke bahasa kita menjadi rakyat kok. Arkeologi pengetahuannya harus dicari, wong bahannya ada, kita ini disebut rakyat. Rakyat itu bahasa Rasulullah. Kalau bahasa Rasulullah, pasti yang mengatakan, yang menyebarkan ini bukan sembarangan. Kemudian ra'iyah kalau ngumpul disebut musyarakah, diserap ke bahasa kita menjadi masyarakat. Kemudian ketika kumpul melakukan pembicaraan disebut musyawarah. Itu kan bahasa Al-Qur'an, wasyawirhum fil amri. Kenapa bahasa-bahasa Al-Qur'an menjadi bahasa kita dalam bernegara, dalam berbangsa? Kemudian teritori kita dari Sabang sampai Merauke disebut wilayah. Wilayah itu daerahnya para wali. Kenapa daerah kita disebut daerah para wali? Loh, ini kan pasti ada akar sejarahnya. Kenapa tidak disebut jazirah, tapi disebut wilayah? Dan bahasa wilayah itu konstitusional karena kita disebut wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kemudian lembaga tertingginya disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat? Ini kan Al-Quran dan Rasulullah, ya kan? Kenapa Dewan Perwakilan Rakyat? Ini pasti tidak dengan tiba-tiba. Dan ini siapa yang nukangi ibaratnya? Yang nukangi, ini wali. Itulah. Dan ini wali. Wali ini punya murid-murid yang kemudian membangun wilayah. Sunan Ampel sendiri punya Datuk Ribandang yang geser ke Sulawesi, punya Khatib Dayan yang geser ke Kalimantan, punya Aryo Abdillah yang geser ke Palembang. Ini membangun konsepnya para wali, itu diduplikasi. Nah, duplikasi itulah yang kemudian disebut wilayah. Loh, kalau teritorinya jadi disebut wilayah, teksnya itu wilayah, kan nggak mungkin bahwa tidak disebarkan oleh wali, pasti para wali. Sama dengan dulu ketika saya ribut dengan beberapa pemikir baru yang mengatakan bahwa Nabi itu keturunan Jawa. Ya, karena Nabi itu bertapa. Bertapa itu tradisinya orang Jawa. Makanya bisa jadi Nabi itu keturunan, enggak. Orang Arab juga suka bertapa. Buktinya apa? Punya bahasa bertapa, namanya kholwat sama tahanus. Kalau punya bahasanya berarti punya perilakunya, bukan gitu. Jadi jangan iseng gitu kan. Jangan iseng. Jadi Nabi itu kholwat, tahanus, itu punya bahasanya. Kami nggak punya yang namanya jerapah. Yang punya adalah orang Arab. Makanya ketika orang Arab yang punya jerapah, kita nggak punya bahasa, kita nggak punya jerapah barangnya, maka bahasanya menggunakan bahasa ya sana zarofa. Berarti saya zarofa sampai sini jadi jerapah. Orang Arab nggak punya pepaya, makanya ketika pepaya sampai di Arab disebut babaya karena dia nggak punya pepaya loh. Gitu loh. Jadi kita ini jangan dikira kita nggak ini, loh gitu konsep itu. Jadi makanya sampai pesantren, sampai kemudian ada menara. Kita kan nggak tahu dulu di zaman Rasul ada menara, nggak ada. Menara itu Persia. Jadi ketika Islam masuk ke Persia, Raja Rustum masuk Islam, kemudian dia beragama Majusi kan. Zoroaster, Majusi itu menaruh api tinggi yang disembah, disebut manaro. Maka begitu dia masuk Islam, apinya dibuang, manaronya taruh depan masjid. Sampai tempat kita namanya menara. Loh, ada isinya toa kan? Bukan lagi lah. Loh, ini sesungguhnya adalah, jadi jangan kemudian kita ini dengan serta-merta merasa bahwa ini berdiri sendiri loh. Lah makanya kan menjadi aneh kalau kemudian mengakui penyebaran Islam, mengakui bagaimana kita menjadi berislam, tiba-tiba kemudian mengkotek, tidak mengakui para wali, ziarah wali juga enggak. Loh ini hutang budi kita kepada para wali itu loh. Berarti kan MPR, bahasanya, wilayah, rakyat itu kan sesuai apa yang dilakukan. Loh, itu bahasa dari sana. Itu dikte, langsung didikte oleh Allah, didikte oleh Rasulullah. Wasyawirhum fil amri, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Didikte langsung oleh Quran, tinggal kita mampu menjadikan itu menjadi bahasa bersama. Pertanyaannya, bahasa yang berbeda tiba-tiba kita menjadi bahasa bersama, kira-kira itu yang hebat apanya?
pasti yang hebat adalah akhlak yang menyampaikan, sehingga orang mau menerima. Jadi akhlaknya para wali inilah yang menjadi ujung tombak dari masuknya istilah, masuknya bahasa. Sehebat apapun istilah, kalau yang menyampaikan geblek ya orang nggak mau terima. Nah itulah.